Sebetulnya antara businessman dan non businessman kayak pekerja itu ya sama-sama kita mengelola sih. Kita bekerja di dunia yang sudah rusak. Gitu kan, seluruh apapun aktivitas kehidupan di dunia ini kalau kita perhatikan pasti dosa itu ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Gitu. Ya. Tapi desainnya Tuhan tuh berbeda. Makanya kita ketika masih muda, menurut saya ya kita harus open, belajar semua. Harus mengelaborasi ya. Jadi jangan pasti ini belum tentu gitu loh. Keren, saya dapat insight baru nih Pak Teddy. Keren banget. Oke, shalom teman-teman, hello God. Kali ini kita dapat satu kesempatan yang bagus banget karena kita akan berbincang-bincang dengan seorang pengusaha, seorang yang juga melewati journey, melewati perjalanan dalam berkarir. Dan sampai hari ini Tuhan percayakan begitu banyak hal ya kepada Pak Teddy Hartono. Selamat datang di Hello God, Pak Teddy. Halo, ya terima kasih. Halo Pak Andre. Saya dipanggil Bapak sama teman-teman ketuaan saya. Saya juga nggak mungkin panggil Koko Teddy ya. Iya Pak Teddy, sebagai seorang yang dipercayakan Tuhan dengan begitu banyak resource ya. Saya kira perjalanan menuju ke tempat ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Mungkin Pak Teddy bisa sedikit cerita aja bagaimana perjalanan menuju ke tempat ini sampai di sini, perjalanan dengan Tuhan itu segimana Pak Teddy? Nah, karena refleksi teman-teman ini kan kebanyakan mungkin baru berada pada titik meniti, baru memulai karir gitu ya. Bagaimana bersama Tuhan itu penting gitu Pak Teddy? Boleh sedikit cerita aja Pak Teddy? Ya saya pikir pertama adalah ketika kita merenungkan kehidupan gitu ya. Pasti kan setiap anak muda tuh pasti cari gitu ya. Kita ini udah gede ini mau jadi apa gitu kan. Bener pasti banget. Kita nyari tujuan hidup kita nih ngapain gitu ya. Panggilan hidup kita nih ngapain sih gitu. Nah memang gak akan langsung terbuka begitu gitu ya. Jadi gak seru kan kalau misalnya hidup kita ini udah tahu di gini-gini. Langsung kan tahu gimana itu gak seru ya. Jadi tentunya Tuhan sudah punya panggilan, tentunya ada punya visi ya di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat, nah ini juga salah satu ayat yang we are God masterpiece ya di dalam Efesus 2 itu juga menjadi ayat favorit saya gitu kan. Ketika Tuhan menciptakan kita gitu ya, menciptakan dipersiapkan kita untuk pekerjaan baik ya. Ya buatan Allah. Jadi Tuhan udah punya visi kan. Mempersiapkan pekerjaan baik buat kita. Jadi tinggal kita menemukan visi Tuhan ini apa gitu ya. Panggilan Tuhan itu apa, dan panggilan untuk setiap orang tuh unik. Pasti. Tuhan nggak panggil semuanya sama gitu ya. Berbeda gitu, dan kita juga dikasih kepribadian. Setiap orang di dunia ini juga unik sekali kan. Tidak ada yang sama gitu. Nah, itu tuh luar biasa Tuhan. Kita tuh menciptakan tuh begitu indah. Luar biasa ya. Tapi gini, ini iseng nih. Pak Teddy sebenarnya udah tahu nggak sih bahwa sejak muda Pak Teddy akan jadi seperti ini dengan usaha yang sebagainya seperti ini? Pak Teddy udah tahu nggak sih? Atau Pak Teddy ada proses mencarinya begitu? Ya kalau mau flashback sih sebetulnya di ini ya, di pas lagi camp pemuda. Waktu itu saya kan di GK Greenfield. Jadi saya tuh kan asal dari Bandung, terus pindah ke Jakarta, terus jadi anak rantau juga dalam tanda kutip ya Pak Teddy ya? Ya maksudnya keluarga udah pindah, jadi keluarga juga pindah, jadi saya juga kuliah di Trisakti, terus saya ikut Persekutuan Pemuda di GK Greenfield tahun 93, terus tahun 94 itu ada camp pemuda, lalu nah di sana kan namanya camp itu pasti ada calling ya, ada altar call, itu pendeta Benny Solihin. Altar call. Nah, jadi setiap anak muda itu kan ditantang siapa yang mau jadi pengusaha untuk Tuhan, mau jadi dokter, mau jadi guru, masuk mau jadi hamba Tuhan. Ya. Nah, saya menyerahkan diri jadi pengusaha untuk Tuhan. Itu panggilannya. Nah, terus ya udah itu berjalan aja. Tapi setelah itu ketika kita sudah menyerahkan diri atau panggilan itu dan
memang sejak dari SMA saya tuh suka dunia bisnis gitu kan. Jadi ada ketertarikannya dari SMA udah kelihatan ya. Ya, jadi dari kira-kira SMA 1 itu udah sering baca majalah SWA apa gitu ya. Passionnya bisnis lah udah kelihatan ya. Entrepreneur. Jadi melihat bisnis itu udah, karena mungkin juga kita melihat orang tua juga kan melakukan bisnis dan rata-rata ya kita kan nggak mungkin masuk di pemerintahan ya gitu loh. Biasanya pasti kan udah agak sulit lah pada zaman itu ya. Jadi udah fokusnya antara kerja ya bisnis gitu kan. Pasti di keluarga kita karena keluarga bisnismen pasti bisnis gitu. Jadi mau nggak mau kan saya juga jadi udah terbiasa, udah belajar mendengar dan sering baca-baca, ternyata mengasihkan gitu ya, membangun usaha seperti kayak Om Willem gitu kan, Astra dan lain sebagainya. Itu kan juga membangun ya dari nol. Dari nol juga. Ya, jadi banyak kisah-kisah itu jadi menarik gitu loh. Jadi bisa dibilang pengalaman-pengalaman dan background keluarga itu menolong Pak Teddy mengerti panggilan Tuhan itu kemana. Iya. Gitu ya. Ya. Jadi nggak sia-sia lah. Iya. Tapi kebuka kemungkinan nggak Pak Teddy, misalnya keluarga saya adalah keluarga bisnismen tapi saya nggak ke sana. Menurut Pak Teddy gimana? Bisa aja gitu. Jadi Tuhan pasti ada keterbebanan gitu kan. Panggilan itu kan ada keterbebanan, Tuhan tuh kasih kita keterbebanan, lalu kasih kemampuan ya, dan juga cocok untuk kepribadian kita. Jadi sebetulnya antara businessman dan non businessman kayak pekerja itu ya sama-sama kita mengelola sih. Tuhan kan memberikan mandat. Nah ini juga salah satu kitab dan pasal favorit itu Kejadian 1. Gitu. Ketika Tuhan menciptakan manusia itu kan ada panggilan gitu ya, kepada laki-laki dan perempuan itu untuk jadi satu, menghasilkan keturunan ilahi. Lalu Tuhan berkata kan memberikan berkuasalah atas segala ciptaan, taklukkanlah bumi. Nah, di sana sebetulnya kita disuruh mengelola, bukan mengeksploitasi gitu saja. Iya kan? Mengelola. Orang banyak pikirnya mengeksploitasi kan gitu kan ya. Tapi kita harusnya mengelola. Iya. Mindsetnya sebetulnya sama gitu loh. Baik itu entrepreneur atau mindsetnya harus ada. Baik itu sama-sama kita tim mengelola. Cuman beda role aja gitu. Mengelola seluruh bumi yang Tuhan percayakan. Oke. Pak Teddy, ini pertanyaan yang kita langsung to the point pada banyak mungkin pemikiran banyak orang hari ini nih. Teman-teman kita yang mungkin barusan selesai kuliah. Ya, atau bahkan mungkin mau menentukan mau kuliah apa. Bingung Pak Teddy, bagaimana antara memilih bikin usaha sendiri atau kerja ikut orang? Nah, Pak Teddy punya usulan nggak atau punya saran nggak sebagai seorang yang sudah lewatin banyak hal ya? Saya kira ya. Menurut Pak Teddy gimana? Menurut saya sih lebih baik ya, seperti saya juga sebetulnya kan bantuin papa saya dulu gitu ya, pas kuliah itu saya bantuin papa saya dulu gitu ya. Jadi baru setelah tahu baru buka. Jadi lebih baik bekerja dulu, saya sarankan. Lebih baik kerja dulu gitu loh, untuk gitu cari ya? pengalaman dulu gitu kan. Jadi seperti apa sih? Jadi kita bisa belajar juga dipimpin orang tuh gimana, memimpin orang gimana. Tapi jadi jangan langsung, karena kan kalau langsung benar-benar nggak ngerti juga sulit. Nanti resikonya gede, banyak resiko gagalnya jadi lebih banyak begitu ya Pak Teddy? Sebetulnya bukannya gagalnya, tapi kita jadi akhirnya harus belajar banyak kan, ketika kita bagaimana sih memimpin orang itu seperti apa. Oh siap. Kita nggak pernah dipimpin, nggak pernah jadi, istilahnya nggak pernah jadi pekerja, gimana kita mimpin orang nggak ngerti juga gitu, ya pekerja gimana. Iya. Jadi lebih baik punya waktu, tapi jangan terlalu lama menurut saya. Berapa lama menurut Pak Teddy kira-kira? Kalau jangan terlalu lama itu? Ya di bawah 5 tahun lah ya. Di bawah 5 tahun? Ya, jadi 3 tahun gitu ya, 2-3 tahun oke. Di bawah 5 tahun lah saya ya. Kalau di atas 5 tahun nanti jadi kecanduan, jadi udahlah, dia udah zona nyaman ya Pak Teddy ya? Udah masuk comfort zone, udah nggak mau melangkah lagi gitu loh. Oke. Tapi Pak Teddy gini, mungkin itu perspektifnya adalah bagi teman-teman yang mau buka bisnis. Tapi kalau bagaimana kalau teman-teman yang memang tidak mau buka bisnis dan saya cuma mau jadi profesional begitu. Menurut Pak Teddy bagaimana? Iya, boleh. Cuman tetap mindsetnya kan mengelola. Gitu ya.
Mindsetnya dia harus punya moral dan dia juga harus betul-betul disiplin dan betul-betul memberikan yang terbaik, jadi saya menjadi profesional itu adalah untuk memberikan kontribusi. Jadi mindsetnya bukan saya berapa sih langsung kompensasinya, jadi harus lihat kontribusi apa nih yang saya bisa berikan itu kan kepada masyarakat supaya keahlian saya, apa yang saya pelajari itu bisa bermanfaat. Harus itu dulu. Jadi jangan langsung udahlah saya mau jadi profesional, terima gaji, beres, gak usah pusing. Nah kadang-kadang banyak mindsetnya yang salah. Konsep bekerjanya yang keliru ya Pak Teddy ya. Gitu. Pak Teddy bekerja untuk uang. Pada kenyataannya banyak orang begitu kan sekarang. Mungkin orang bilangnya begini nih Pak Teddy, ya karena Bapak udah jadi pengusaha, Bapak udah nggak butuh cari uang. Bagaimana dengan kita yang memang harus cari uang, Pak Teddy? Nah, gimana tuh Pak Teddy? Iya, jadi kan memang setiap orang tuh ada fasenya, gitu kan, fase kehidupannya. Kalau kita tanya ke anak kecil, dia nggak akan perlu uang, gitu kan? Uang menarik ini menarik. Oke, terus. Jadi pasti setiap fase-fase itu kalau kita tanya ke anak 12 tahun, 10 tahun gitu atau 5 tahun, mau nggak nih uang? Mereka bingung buat apa gitu kan uang. Mereka mau main itu loh. Maunya main, beli permen apa. Jadi itu kan ada fasenya. Gitu. Dan ketika di fase itu, nah kita kan kasih tahu bahwa jangan kerja buat uang karena ya itulah itu jebakannya gitu loh. Jebakannya adalah di sana. Memang ada taraf survival dulu gitu. Oh kita harus survive nih, gimana nggak mikirin uang, gue mesti survive apa perlu uang gitu loh. Memang ada masanya dulu gitu ya, ada masa survival ya kita nggak bisa, wah jangan mikir, nggak bisa, itu memang ada fasenya di sana. Gitu. Nanti setelah lewat baru melihat iya ya harusnya uang tuh sebetulnya nggak jadi penting, yang penting bagaimana kita bisa memberikan impact, manfaat. Nah mulailah di sana. Jadi memang ada fase-fasenya dan itu yang nggak bisa gitu kan, orang pasti akan fokus ke sana dulu. Jadi memang manusia ini ada fase-fasenya. Jadi kalau mau realistis ya memang kita mesti ngakuin bahwa dunia ini dalam tanda kutip kejam ya gitu ya Pak Teddy ya. Dalam arti kan orang bilang lebih kejam ibu kota daripada ibu tiri begitu ya. Kalau nggak survive habis kan begitu kan. Pasti ada masa survivalnya dulu di sana. Jadi bisa dimaklumin lah kalau ada orang yang memang kerja buat uang ya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau kita waktu itu belajar buat apa? Buat nilai kan. Harusnya kan enggak. Iya. Tapi mau nggak mau kita ngejar nilai karena itu yang oleh sekolah diakui gitu loh. Iya betul banget. Tapi pada akhirnya setelah kita lewatin semua kita baru ngerti. Iya belajar itu seharusnya nggak buat nilai. Tetapi seharusnya kita belajar untuk ngerti, untuk tahu, punya pengalaman. Betul. Sama halnya dengan uang ya. Iya sama. Keren, saya dapat insight baru nih Pak Teddy. Keren banget. Pak Teddy, ini pertanyaan banyak orang. Kita tuh dulu mungkin sering kali berada dalam satu, kayak misalnya zaman saya ya, kan orang selalu pentingkan apa? Oh eksak matematika. Gitu. Supaya apa? Supaya ya biasa kan orang bilang anak IPA lebih hebat dari anak IPS kan gitu kan ya. Karena apa yang dipentingkan tuh otak, akademik dan sebagainya. Dan ujung-ujungnya mau bilang oh secara pekerjaan profesional begitu, maunya kan ke sana. Jadi dokter atau jadi engineer atau jadi insinyur atau jadi pokoknya pekerjaan yang dihargai oleh dunia hari ini. Tapi ke depan ini kan tren orang art, pemusik, pelukis yang masuk dalam dunia-dunia yang apakah boleh dibilang non eksak atau apapun itu ya, dunia art itu tuh sudah mulai muncul. Nah ada anak-anak atau teman-teman yang mungkin bergumul, saya ini mau jadi pekerja seni. Bisa nggak menjadi seorang pekerja seni menjadi main job hari ini? Menurut Pak Teddy bagaimana? Ya bisa aja gitu. Cuman kan kita juga harus lihat ada namanya hobi, ada namanya calling gitu ya. Dan kita harus melihat kebutuhan dari dunia ini nih apa. Misalnya kayak saya nih sekarang hobi badminton ya. Ya, hobi badminton dari kecil sampai sekarang gitu kan. Nah, saya dulu cita-citanya juga menjadi pemain bulu tangkis gitu kan. Baik. Nah, tapi apakah ketika ya kita kan pokoknya saya mau di bulu tangkis. Nah, tapi kan
kenyataannya belum tentu itu bisa diterima. Belum tentu itu bisa jadi job utama ya. Bisa jadi peran utamanya ya. Kalau saya hanya belajarnya dari dulu bulu tangkis, saya nggak belajar hal yang lain, nggak belajar bisnis apa dan lain sebagainya. Mungkin sekarang saya pelatih badminton, ya harus menjadi pelatih badminton karena saya nggak ngerti apa-apa kan. Tapi makanya kita ketika masih muda, menurut saya ya kita harus open. Belajar semua. Harus mengelaborasi ya. Jadi jangan pasti ini belum tentu gitu loh. Maksudnya masih panjang nih. Belajar dulu gitu kan. Jadi jangan malas nggak mau belajar yang lain karena kalau ketika nanti belajar seni satu keterampilan finansial, public speaking itu juga penting kan gitu loh. Iya. Kamu nggak akan bisa hanya belajar art saja tanpa belajar public speaking, tanpa bagaimana mengatur keuangan dengan baik gitu ya. Jadi itu sebetulnya proses dari pembelajaran di sekolah itu ya problem solving itulah yang sebetulnya diajarkan. Jadi bagaimana kita mengatasi problem solving itu seperti apa gitu kan. Nah, itu yang diajarkan. Tapi ada satu hal yang memang tidak diajarkan di sekolah. Dari pertama itu tentang literasi keuangan, tentang pengaturan keuangan. Nah, itu juga yang akhirnya banyak orang saat ini di Indonesia banyak mengalami masalah di keuangan karena memang tidak pernah diajarkan. Bagaimana memanage itu dengan baik ya. Gitu loh, tentang uang, tentang aset, tentang liabilities itu apa gitu. Kebanyakan kita hanya dibesarkan dalam paradigma menjadi konsumen. Benarkah begitu Pak Teddy? Jadi uang itu hanya dipakai untuk konsumtif. Hanya dipakai untuk konsumsi gitu ya Pak Teddy. Melihat uang itu hanya dipakai untuk pemakaian aja. Kamu dapat uang untuk bisa pakai beli ini. Gitu. Pokoknya yang penting expenses terus ya. Iya. Ada satu hal yang kita mau ngomong tentang hustle culture. Hustle culture ini satu culture yang saat ini karena dunia korporasi makin maju pesat, perkembangan makin cepat, persaingan makin ketat. Mau nggak mau akhirnya membuat para pekerja itu berada dalam keadaan hustle. Sampai lupa diri, lupa makan, begitu dan sebagainya. Pak Teddy melihat hustle culture ini gimana? Ya ada positifnya, ada negatifnya. Jadi positifnya adalah anak-anak muda ini bisa digembleng, gitu ya. Dia bisa dibentuk lah, ya, begitu dibentuk, gitu ya. Memang harus dibentuk dulu, gitu kan. Jadi keluar dari kepercayaan. Nah negatifnya adalah kalau dia tidak diperlengkapi dengan worldview yang benar tentang kerja, ya, sehingga dia bisa kehilangan arah. Karena kan memang kita bekerja di dunia yang sudah rusak, gitu kan. Seluruh apapun aktivitas kehidupan di dunia ini, kalau kita perhatikan, pasti dosa itu ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Ya. Gitu. Tapi desainnya Tuhan tuh berbeda. Gitu kan. Makanya kita harus mengerti grand desainnya Tuhan, worldview tentang kerjanya juga diperlengkapi sehingga kita tidak terjebak, gitu kan, tidak terjebak dan dalam hustle culture itu. Gitu. Jadi manage waktu ya dengan baik. Nah, seringkali menurut saya ya banyak hal yang mereka itu manage waktunya yang kurang baik, makanya akhirnya jadi keteteran gitu jadi juga keteteran ya, di dalam pekerjaan. Tapi kayaknya tuntutan perusahaan hari ini mengharuskan orang kayak gitu deh Pak Teddy. Pada umumnya ya. Tidak ngomong tentang perusahaan tertentu tapi pada umumnya kayak gitu. Jadi membuat orang tuh diukur berdasarkan performa dan sebagainya. Kalau ada dalam perusahaan kayak begitu menurut Pak Teddy bagaimana? Ya balik lagi ke value ya, ke value dari culture, value-nya dari perusahaan tersebut. Kalau misalnya contohnya perusahaan saya tetap kita ingin memberikan satu keseimbangan antara balance ya, life and work life sama balance di dalam keluarga juga supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh gitu. Jadi karena ketika mereka bertumbuh otomatis perusahaan juga bisa bertumbuh. Seringkali tergantung kepada mindset atau dari pimpinannya tersebut gitu. Jadi memang kita mengharapkan bagaimana perusahaan-perusahaan juga dapat berkembang, mereka juga bisa melihat world view yang lebih baik ya. Nah ini memang tugas daripada
para marketplace itu untuk mengubah para pemimpin-pemimpinnya harusnya. Pemimpin-pemimpinnya itu harus memberikan impact, memberikan contoh.